Halo Beautypreneur, kembali lagi sama saya Rafael Michael. Nah, di video kali ini kita mau bahas tentang review produk lagi. Kali ini kita mau review produknya yang lebih beda lagi karena kita mau review tentang body lotion. Jadi, seperti biasanya kita akan review produk dari sisi pandang pabrik skincare dan kosmetik, yaitu review secara keseluruhan. Jadi review ini akan cocok buat kamu pengguna produk itu sendiri ataupun kamu yang pengen menciptakan produk itu sendiri dengan brand kamu sendiri. Kali ini kita mau reviewnya tentang produk Scarlett sama produk Kojie-san yang banyak orang tuh nanya, kenapa sih Kojie-san itu tuh sabunnya laku banget, tapi waktu ngeluarin lotion ternyata kok hype-nya kurang gitu. Jadi karena hal itu kita mau bahas tentang lotionnya yang di-compare dengan salah satu brand lokal body lotion yang emang paling terkenal saat ini di Indonesia, yaitu Scarlett. Jadi kita akan bahas seperti biasanya, kita bahas 360 dari beberapa sudut pandang. Yang pertama kita bahas dari sisi packaging luarnya. Kalau secara ini Kojie-san dan ini untuk Scarlett ya. Jadi untuk Scarlett dan Kojie-san ini kalau dilihat dari jarak jauh, ini kita bahasnya ngeliatnya dari jarak jauh dulu. Kalau dari sisi Scarlett ini secara branding lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena dia udah punya konsep brandingnya, yaitu lebih cheerful ya. Lebih ceria gitu, karena dia konsepnya adalah warna-warni. Ada yang warna ungu, warna hijau, dan warna-warna lainnya gitu. Sedangkan kalau Kojie-san lebih standar ya. Jadi sebenarnya kalau secara desain kurang kekinian gitu. Tapi kenapa dia sabunnya hype? Karena ya itu, kita ngelihat sabunnya kan bisa mencerahkannya dengan cepat gitu. Nah, kalau kita lihat lagi dari dekatnya, untuk Kojie-san sendiri, dia itu ada beberapa klaim. Klaim itu adalah hal yang dicantumkan di sebuah produk yang menyatakan manfaat sebuah produk itu sendiri gitu. Secara BPOM, klaim itu juga diatur, jadi nggak boleh terlalu berlebihan. Nah, di Kojie-san sendiri, kita lihat klaimnya adalah yang pertama ada Zero Pigment Light, yang akan kita bahas nanti. Terus, di sini juga ada lagi Skin Lightening Body Lotion, itu klaim keduanya. Yang ketiganya ada Hydro Moist, ya. Yang dimana kalau kita lihat di belakang, itu ada tulisan secara mendalam melembabkan kulit, membuat kulit lembut, halus, dan terhidrasi hingga 72 jam. Gitu. Sama di paling bawahnya lagi, untuk Kojie-san Body Lotion ini ada tulisan juga Dermatology Tested, ya. Itu untuk di kasusnya Kojie-san. Nah, sekarang gimana kalau dari sisi Scarlett? Kalau dari sisi Scarlett sendiri, di packaging luarnya, selain yang kita lihat tadi dia eye catching, di sini kita juga bisa lihat dia itu lebih mengutamakan ke kata-kata ini, fragrance brightening body lotion. Dengan kata-kata fragrance berarti dia mengutamakan perfume-nya yang kecium jelas banget gitu. Dan ada kata-kata brightening yang dia mau ini bisa mencerahkan juga. Terus di sini juga ada plus glutathione dan plus vitamin E, dan ada juga nama artisnya gitu ya, Felicia Angelista gitu. Dan di paling bawahnya ada tulisan special made for brightening and moisturize skin. Jadi udah jelas banget kalau dari sisi packaging luar udah sama-sama menunjukkan keunggulannya masing-masing. Nah, terus kita akan bahas lagi selain dari sisi packaging luar, kita bahas dari sisi ukuran. Kalau untuk ukuran, si Scarlett ini ukurannya adalah 300 ml dan Kojie-san itu 200 gram. Terus secara manfaat dan kandungan, setelah kita riset sama tim kita yang dari pabrik, ternyata Kojie-san itu akan bisa lebih memutihkan dalam jangka panjang. Tapi untuk Scarlett bisa memutihkannya, jagonya dia di instant whitening, jadi cepat gitu memutihkannya. Nah, kan banyak nih ya, teman-teman mungkin bingung, instant whitening itu apa sih sebenarnya gitu. Kok banyak yang klaim instant whitening, tapi kita bingung karena ada dua versi rancu yang berbeda. Kalau dilihat dari sisi pabrik kosmetiknya sendiri, instant whitening itu menurut kita ya, biasanya kalau orang mau develop sebuah produk, menurut kita instant whitening adalah jika produk itu dipakai di muka gitu ya, di kulit atau di badan, itu instant whitening adalah waktu sekali pakai, itu udah kelihatan langsung beda warna putihnya gitu. Jadi tone kulitnya akan berubah menjadi lebih cerah secara instan, makanya namanya instant whitening. Beda halnya kalau misalkan produk itu dicuci tuh, kalau dicuci ya hilang instant whiteningnya gitu. Tapi ada lagi yang tentang
permanen whitening lah kita bisa bilangnya ya. Jadi kalau produk itu dipakai dalam jangka waktu panjang tanpa kita perlu pakai produk itu lagi, kulit kita tuh emang udah putih, udah lebih cerah dari sananya tanpa harus pakai produk itu lagi gitu. Jadi perbedaannya itu sih, kalau instant whitening adalah sekali pakai langsung putih. Kalau yang satu lagi, kalau kita menujunya ke permanent whitening yang emang biasanya butuh waktu beberapa bulan dan jangka panjang, itu sekali pakai mungkin nggak putih dulu gitu. Tapi dalam jangka panjang dia bisa mencerahkan atau memutihkan tanpa menggunakan produk itu sendiri, dan dicuci pun oke, karena kulitnya emang jauh lebih putih. Gitu sih perbedaannya. Nah, kalau dari Kojisan sendiri setelah kita lihat kandungannya, di dalam kandungannya itu ada yang namanya Lactobacillus ferment, sama ekstrak tumbuh-tumbuhan juga banyak, sama ada lagi kolagen. 3 komponen itulah yang membuat Kojisan ini bagus dalam hal melembabkan. Sedangkan kalau untuk Kojisan sendiri, kenapa tadi dibilang kan Kojisan lebih mencerahkan gitu, dibanding mencerahkan dalam jangka panjang ya, dibanding si Scarlett. Kenapa? Karena di dalam produk Kojisan sendiri itu mengandung niacinamide dan kojic acid. Dan waktu tadi yang saya bilangin tentang klaimnya kan ada zero pigment light ya. Jadi apa sih zero pigment light itu? Itu tuh malah dia nunjukin kalau gua nih nggak pakai instant whitening loh gitu. Jadi dia emang mengedepankan kita nggak pakai instant whitening, tapi kita fokusnya ke whitening permanen dalam jangka panjang. Mungkin itu yang banyak orang-orang tuh nggak bisa langsung rasain waktu pertama kali pakai. Itu untuk Kojisan. Dan untuk Scarlett sendiri, dia itu juga ada kandungan untuk memutihkan permanennya gitu. Tapi emang mungkin secara kelihatan dari kandungan di botolnya belum sebanyak si Kojisan. Jadi kalau untuk Scarlett sendiri, di whiteningnya mereka memakai satu, yaitu glutathione untuk mencerahkannya. Nah, kalau untuk moisturizingnya sendiri, dari Scarlett pakai yang namanya vitamin E ya. Jadi itu sih yang dipakai dari kedua brand ini. Makanya kalau kita lihat dari sisi harganya kalau Scarlett terlihat lebih murah lah ya. Tapi kalau secara tim riset pabrik kita, kekentalan dari si produk Kojisan ini ya lebih kental daripada Scarlett. Kelihatan kalau kita lagi pakai produknya si Kojisan ya. Kita coba pakai produk Kojisan, kita pakai produk Scarlett. Itu kalau ditunjukin itu dia bisa mengalir gitu. Produknya Scarlett dia mengalir karena secara tekstur dia lebih cair. Tapi kalau untuk Kojisan sendiri dia stay karena secara tekstur dia lebih kental. Gitu sih. Kalau dari sisi harga jadinya Scarlett lebih cair dan Kojisan lebih kental. Itu membuat kalau dari segi harga sebenarnya masih mirip-mirip, atau bahkan bisa dibilang Kojisan masih lebih worth it dan lebih oke. Karena kita membandingkan dari sisi bahan aktifnya juga gitu. Nah, sekarang saya udah bersihin tangan saya lagi gitu ya, karena tadi kita ngetes kekentalan dari kedua produk ini. Sekarang saya mau tes sebenarnya kalau digunain langsung di kulit kita itu kayak gimana hasilnya dari kedua produk ini. Jadi saya coba taruh Scarlett di tangan kiri saya. Dan untuk Kojisan di bagian kanan ya, tangan kanan saya ya. Untuk Kojisan, secara tekstur sendiri sebenarnya udah beda ya. Kalau untuk Kojisan sendiri dia lebih moist banget, kalau dipakai berasa banget. Nah, oke. Nah, dari pemakaian kedua ini bisa dilihat hasilnya beda untuk di tangan kiri dan di tangan kanan. Tangan kiri ini dengan Scarlett dan tangan kanan dengan Kojisan. Kelihatan banget bedanya karena kenapa? Di tangan kiri saya ini yang dipakai Scarlett itu yang tadi saya bilang instant whitening. Jadi dipakai pertama kali, sekali dipakai aja dia udah jauh lebih putih. Tapi sedangkan di Kojisan dia sendiri udah ngeklaim kalau dia nggak mau pakai instant whitening. Dia cuma pakai untuk permanen whitening lah, yang dalam jangka panjang bisa mencerahkan kulit itu sendiri gitu sih. Jadi udah terlihat banget perbedaannya dari Scarlett dan Kojisan dari sisi instant whiteningnya.
gitu. Nah, terus kan kita bingung dong. Sebenarnya mana sih yang lebih bagus, Scarlett atau Kojichan setelah penjelasan yang begitu panjang ya. Jadi kalau menurut saya sendiri dan menurut tim juga, kalau emang kita mau instant whitening langsung pakai langsung putih, plus keunggulannya Scarlett ini adalah dia itu perfume-nya bagus banget. Jadi suka tuh biasanya kalau lagi jalan berpapasan sama orang yang pakai Scarlett, kecium gitu wanginya. Ya, jadi kalau emang kalian pengen wangi juga karena pakai body lotion yang benar-benar emang dia fokusnya di perfume body lotion, silahkan gunakan Scarlett karena itu lebih bagus kalau dari sisi perfume-nya, dari sisi instant whitening-nya gitu. Tapi menjawab pertanyaan yang tadi, kenapa Kojichan itu sabunnya laku dan body lotion-nya kurang laku? Karena mungkin body lotion-nya kurang mempertimbangkan efek instant whitening yang disukai wanita Indonesia. Salah satunya dari sana. Sedangkan sabunnya iya. Sabunnya mempertimbangkan kalau pakai bisa langsung putih, instant whitening. Tapi dia tidak melakukan hal yang sama di sebuah produk body lotionnya dia gitu. Tapi dia lebih mengedepankan permanent whitening. Boleh juga jadinya kalau emang mau ada acara atau pagi-pagi mau pakai Scarlett dulu, malam-malam mau pakai Kojichan biar bisa putihnya itu permanen juga boleh gitu. Nah, mungkin sebelum closing kita bahas dulu terakhir tentang harganya. Kalau harga di pasaran Scarlett itu estimasinya ya, ini kurang lebih harganya 75.000 dan untuk Kojichan sendiri harganya 85 sampai 100.000. Emang terlihatnya di sini berarti kan kalau dari sisi harga Kojichan emang kelihatannya lebih mahal ya karena dia 85 sampai 100 dan Scarlett 75. Tapi kalau kita lihat lagi dari sisi kandungannya dan dari sisi kekentalannya tadi, bisa disimpulin juga sih salah satunya kalau harganya sebenarnya keduanya tuh mirip. Karena Kojichan itu lebih kental dan Scarlett itu kekentalannya lebih kurang. Tapi ya disesuaikan lagi sama kebutuhannya teman-teman semua. Butuhnya sama yang mana. Kalau harga itu mirip bahkan cenderung Kojichan itu lebih murah kalau emang nyarinya yang whitening permanen. Gitu aja sih dari saya. Review ini benar-benar objektif dari sudut pandang saya dan seluruh tim kita dari tim pabrik kosmetik dan skincare. Kalau kamu suka atau nggak suka, nggak apa-apa karena review itu bersifat objektif kan. Jadi silahkan di like, komen, dan subscribe channelnya kalau emang bermanfaat dan ada teman-teman kalian yang membutuhkan atau pengen lebih tahu lagi soal review-review produk skincare secara jujur dan secara keseluruhan dari tim pabrik nih yang nge-review. Jadi ada tim R&D-nya, ada semuanya lah tim-tim yang terkait. Secara jujur kita bisa bantu jelasin juga. Kalau ada pertanyaan silahkan ditaruh di kolom komentar, nanti kita bahas. See you on the next video, bye-bye.